Inilah Unlimited Easy Mobfarm 1.20 yang jauh lebih baik dari Mobfarm yang pokoknya itu ya teman-teman. Oke, dan bagaimana cara membuatnya dan apakah Mobfarm kalian seperti yang tadi? Oke, langsung saja kita mulai. Welcome back again with me, Danny Pitulas di channel Redstone Minecraft Bedrock Indonesia. Dan di episode kali ini kita akan membuat Unlimited Easy Mob Farm, teman-teman. Kenapa bisa dikatakan Unlimited Mob Farm? Dikarenakan ketika kalian mengkill mob farmnya, dia akan terus regenerated atau dia akan terus-terusan jatuh dari atas. Yoi, sehingga kalian tidak akan pernah berhenti untuk mengkillnya secara manual. Kalian bisa melihat scan ini, itu membuktikan mob farmnya tidak pernah habis. Yoi, dan mob farm ini juga bisa auto. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja kita mulai. Untuk langkah pertama, kalian harus pergi ke tempat tertinggi kalian untuk mengantisipasi mob farmnya ini spawn di bukit-bukit atau rate-nya biar semakin tinggi. Selanjutnya, kalian bisa cek koordinat kalian dan tambahkan nanti 128 blok sehingga kalian akan mendapatkan blok spawning AFK kalian, teman-teman. Nah, kalian bikin aja seperti ini, kira-kira ya menurut kalian aja lah. Kemudian kita akan membuat Trident Killer otomatis. Nah, jika kalian tidak ingin membuat ini atau kalian di mode manual, kalian bisa skip ini ke fase selanjutnya atau tahap selanjutnya, yaitu pembuatan platform spawningnya. Tapi jika kalian ingin belajar, ayo ikut saya untuk membuat Trident Killer otomatisnya. Langkah pertama, hoppernya ini harus satu arah. Nah, 4 saja. Langkah selanjutnya tinggal place 4 blok. Di atas blok tadi kalian taruh piston dan di sampingnya kalian taruh 4 blok. Oh sorry, 3 blok dan sisain 1, itu nanti untuk AFK kalian. Dan langkah selanjutnya tinggal taruh blok di atas piston dan di sampingnya sini. Nah, ini untuk penaruhan repeater, teman-teman. Oh ya, yang sini belum. Nice, dan masih sisa 1 ya di sini untuk AFK nantinya. Selanjutnya taruh observer dan pastikan observernya yang warna merah mengarah ke arah blok piston ini. Nah, kayak gini. Nah, sehingga dia akan hidup. Nah, ini betul berarti. Oke, kita tinggal lanjutkan penaruhan observernya. Nah, ketika sudah semua, langkah selanjutnya kita tinggal taruh redstone repeater inputnya ke arah observer. Nah, jadi dia mendapatkan sinyal dari observer. Nah, ketika udah clicker seperti ini sudah jadi, kalian bisa matikan atau lock menggunakan lever. Nah, udah berhenti kan? Sip. Langkah selanjutnya ini tinggal taruh stair ke bawah dan taruh chest. Antisipasi untuk zombie kecil keluar dari killing chambernya. Dan ini sudah jadi. Selanjutnya throw trident aja 2 atau 1, terserah kalian, dan kalian nyalain. Dan selamat, trident killer kalian sudah berhasil. Langkah selanjutnya kalian sejajarin aja baik yang non trident killer atau ada trident killer agar mempermudah kalian dalam menentukan koordinat, karena kita akan naik 17 blok ke atas. Dan kalian bikin plus seperti yang di bawah untuk patokan agar kalian tidak salah nanti dalam menarik blok ke bawah. Nah, untuk menghemat blok kaca kalian bisa jeda-jeda 1 seperti ini, teman-teman. Atau mungkin kalian menggunakan kayu atau mungkin apapun agar menghematnya saja sih. Oke, kalian bisa pasang koral atau kalian bisa menggunakan button. Tidak harus koral, teman-teman. Dikarenakan koral agak susah ya didapat, kalian bisa menggunakan button. Oke. Kemudian kalian tarik 7 blok keluar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan akan terlihat seperti ini. Dan semuanya ini 7, 7, 7. Dan kalian tinggal hubungkan saja satu sama lain. Dan ingat, platform ini nggak paten. Platform ini adalah platform air dan bentuknya ada banyak. Kalian bisa kotak atau bentuk seperti ini agar lebih estetik, teman-teman. Terserah kalian. Oke. Nah, dia akan terlihat seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal naikin 1 blok dan kita tarik 4 blok keluar. Nah, fungsinya untuk melebarkan sebetulnya, teman-teman.
agar penaruhan air itu lebih luas. Nah seperti ini. Nah baru setelah ini akan ada untuk tempat penaruhan air sendiri, yaitu warna putih ini. Dan sekali lagi, ini tidak paten, kalian bisa bikin desain kalian sendiri. Ini hanya pemanis agar terlihat keren saja. Nah kayak gitu teman-teman, oke? Dan gak harus konkret juga. Dan sudah jadi untuk desain yang agak naik satunya warna putih. Dan udah gua ganti grass. Kenapa gua ganti grass? Gua akan jelasin secara detail ya. Dengarkan baik-baik, oke? Nah kenapa gua ganti ini grass? Karena ketika kalian pakai solid itu nanti berpotensi spawning mob. Kalau pakai grass itu nggak perlu dicahaya, dia nggak akan spawn mob. Dan kalau tidak pakai blok itu berbahaya ketika kalian taruh water. Nah kalian taruh water seperti ini dan kalian ambil bloknya nanti, atau mungkin kalian taruh di ujung seperti kan udah nggak bisa ya, kan nggak mungkin juga. Tapi kalian ambil bloknya, dia nggak apa-apa, memang nggak apa-apa waternya. Tapi ketika kalian salah naruh blok dan kalian ambil lagi, maka waternya akan turun ke bawah dan ini bisa merusak seluruhnya dan kalian ngulang. Nah daripada kalian ngulang, ya lebih baik kalian ganti menggunakan daun. Nah yang sebelah sini ini juga kalian tambahkan daun karena nggak bisa ditaruh water. Nah jika kalian punya desain sendiri, ya tidak harus mengikuti desain yang estetik dan agak ribet ini teman-teman. Nah begitu. Nah udah aman kan ditaruh daun, ya tinggal ditaruh air saja. Let's go. Dan selanjutnya kita akan memakai texture pack Foxy No Tile, link di deskripsi. Jika tidak bisa, kalian bisa klik video ini untuk texture pack yang lain. Kenapa kita pakai texture pack Foxy No Tile? Untuk menentukan di mana letak spawning platform yang terbaik. Nah sebetulnya untuk ekspansi dari platform air itu harus menyentuh area merahnya agar lebih maksimal. Tapi itu akan membutuhkan banyak sekali item dan tidak akan easy mob farm. Nah kita kan easy mob farm, jadi ya sesimpel saja. Bagaimana cara menentukan di mana letak platform spawningnya? Yaitu dengan meletakkannya di atas area hijau. Karena ketika platform spawning itu di dalam area hijau, dia nggak akan pernah spawn teman-teman. Oke? Nah setelah itu kalian tinggal panjangkan seperti ini. Dan caranya sampai mana sih bang dipanjangkannya? Kalian bisa simulasikan seperti mob. Nah jika kalian jatuh dan nyangkut seperti ini, maka itu terlalu panjang. Tapi jika kalian bisa langsung turun ke bawah dan langsung ke tengah, berarti itu sudah pas untuk panjangnya teman-teman. Gua akan jelasin lagi bagaimana cara membuat platform ini di sebelahnya, bukan yang kedua ya, tapi yang sebelahnya, karena ini hanya satu, nanti masih ada banyak untuk platform sebelahnya, bukan dua nanti atasnya, yang ini sebelahnya. Nah di sebelahnya ini harus ada, nah ada space satu, dan kalian harus simulasikan jatuh lagi. Apakah ini bisa langsung ke tengah? Nah kalau sudah bisa berarti sudah tepat. Tapi jika nggak bisa, ya nggak usah diambil, cari aman aja. Nah intinya jangan terlalu dekat ke pinggir, udah itu doang sih intinya. Dan harus ada space. Nah space itu space atau ruang untuk jatuh mobnya teman-teman. Atau jika ini susah, cluenya adalah jangan terlalu dekat ke pinggir dan kalian tarik ini seperti huruf Z. Nah seperti ini loh guys. Nah jadi ada benar-benar space, ada ruang untuk jatuh mobnya. Ntar gua akan jelasin lagi agar kalian paham, karena ini intinya. Kalau kalian bisa ini, kalian bisa buat nanti kayak gimana pun bentuknya. Nah ada space ya kan, ada kayak ruangan ataupun celah di antara satu blok samping dengan yang samping, sehingga nanti bisa dijatuhkan untuk mobnya. Nah kalian bisa melihat, nah itu loh ruangan yang gua maksud teman-teman. Oke, semoga mengerti. Nah setelah itu kalian bisa hubungkan aja ini ke satu titik ke titik yang lain. Dan ingat pesan saya, jangan terlalu pinggir untuk titik yang ujung. Oke. Nah ini sudah jadi teman-teman untuk platform spawning mobnya. Loh bang, kayak kue yang ada topping vanilanya. Bagus sekali, tidak woi. Nah jika sudah jadi, langkah selanjutnya pastikan platform kalian itu sudah pas tepat di posisinya yang membuat mobnya jatuh dan bisa dibawa ke tengah. Dan kemudian kalian bisa menggunakan glass. Jika tidak ada glass, alternatif lainnya adalah daun teman-teman. Kenapa sih kita pakai daun?
Sebetulnya prinsipnya itu sama dengan spawning villager captain yang ada di Raid Farm, teman-teman. Ketika ada mob yang spawn, daun ini akan langsung mendorong mobnya itu jatuh ke depan, sehingga dia tidak akan berdiri di spawning platformnya kecuali spider. Prinsipnya ini simple banget kok untuk spawning platformnya, jadi insya Allah mudah dipahami. Nah, ketika mobnya sudah jatuh, kalian bisa nyalakan trident killer atau kalian kill secara manual. Easy kan? Tentu saja. Nah bang, gimana cara menambahkan spawning platform untuk di atasnya? Sangat simpel, kalian bisa tambahkan langsung spawning platform atau blok spawning di atas daun tadi, dan jeda satu baru daun, dan ulangi lagi step yang saya jelaskan tadi, yaitu blok dan jeda satu dan daun seperti ini teman-teman. Dan sampai ketinggiannya nanti saya akan kasih tahu berapa ketinggian yang harus kalian buat di mob spawning ini teman-teman. Nah, untuk hasilnya akan seperti ini. Nah, kayak gini, oke? Dan untuk tingginya ini kira-kira berapa? Oke, kita akan hitung tingginya ini berapa. Ini 4, 5, 6, dan 7. Tinggi dari platform spawning mobnya ini 7 teman-teman. Dan banyaknya ini menyesuaikan dengan platform air kalian. Jangan terlalu mepet seperti yang gue bilang di awal, oke? Next, kenapa sih kok 7 harus 7 bang platformnya? Karena ini ada teknikal dari Minecraft Bedrock itu sendiri, yaitu ketika di 7 ini sudah sangat mentok dengan area merah. Ketika dia mentok di area merah, kalau kalian paksa di luar area merah kalian taruh blok, pasti tidak akan pernah spawnin mob kecuali kalian pakai simulation distance 6, karena simulation distance 6 cakupannya ini luas sekali teman-teman. Sedangkan tekstur pack box Sinotail hanya mencakup simulation distance 4, makanya kita berhenti sampai di area merah. Next, kita akan membuat atap, dan atapnya ini menggunakan slab. Untuk triknya agar sesuai dengan platform spawningnya, kalian taruh di ujung-ujung untuk sketsanya, dan tinggal kalian isi sesuai dengan sketsa yang kalian bikin menggunakan slab. Untuk bentukannya memang jelek teman-teman, tapi kalian bisa perbaikin ya, walaupun stupid banget ini bentukannya. kita perbaikin saja dengan menambahkan di ujung-ujungnya seperti ini teman-teman. Nah, better kan? Yoi, langkah selanjutnya kalian taruh 3 blok di atas slab tadi dan taruh daun. Nah, blok keempatnya adalah daun, dan kalian samakan persis dengan jumlah slab yang kalian taruh. Fungsi daun, kata dari Silent Whisper, dia bisa meningkatkan rate dari spawning mobnya teman-teman. Gua kurang tahu ini berhasil atau enggak, tapi ya sejauh ini gua buktikan itu tetap berhasil. Sudah jadi teman-teman, keren kan? Yoi, untuk langkah selanjutnya kalian langsung pergi ke ujung dan taruh 7 blok atau 8 blok teman-teman. Dan inilah dia ukurannya, 8, 8, 8, 8, atau nggak gitu 7, 7, 7, 7. Dan kalian tinggal hubungkan saja. Nah, yoi kan? Dan kemudian isi fillnya dengan blok. Bagus sekali. Untuk penaruhan cahaya atau torch, lebih baik kalian menggunakan torch, jangan slab, karena kita cuma modal 5-10 torch. Ini sudah bisa menerangi semuanya. Dengan trik saat malam hari saja, saat kalian menerangi atapnya teman-teman, agar kalian tahu mana cahaya yang sudah bisa menerangi kegelapan. Bagus sekali. Nah, seperti itulah kira-kira. Daripada kalian menggunakan slab akan membagongkan dan membuang resource kalian teman-teman, oke? Percaya atau nggak percaya, kalian sudah menyelesaikan easy unlimited mob farm early game. Nah, baik yang unlimited, baik yang auto ataupun yang manually. Let's go. Kalian boleh komen nanti di bawah seberapa besar hasil yang kalian dapatkan dari mob farm yang simple ini teman-teman. Dan jika kalian suka video seperti ini, bantu saya untuk membangun komunitas Minecraft Bedrock Indonesia semakin besar, terutama Bedrock kita saingi Java. Let's go baby. Setuju nggak? Setuju nggak? Kalian komen di bawah deh. Oke? Let's go. Dan ini adalah bukti bahwasanya farm ini memang unlimited. Ketika kalian membunuh mob satu dan yang lain, maka mobnya akan terus berjatuhan dari atas. Nah, ya kan? Dan kalian buktikan sendiri nanti bagaimana hasilnya. Apakah sama dengan yang saya katakan? Let's go. Oke, mungkin videonya sampai sini saja. Kita akan lanjut di next episode. Untuk download map ada di bawah, kalian nanti buktikan sendiri. Dan juga untuk video survival masih saya bikin, dan insya Allah akan lebih spektakuler baby. See you next video and bye bye. Jangan lupa komen dan share teman-teman. Oke, let's go.